warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Aini dengan NIM 21042196 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, tugas ini saya buat untuk pemenuhan tugas dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu DRA Jumiati MSI dengan judul Peran dan Landasan Penyelenggaraan Negara. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada peran administrasi negara, ada landasan penyelenggaraan negara. Yang pertama itu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Yang pertama, peran administrasi negara. Sebelumnya, apa itu sistem administrasi negara? Sistem administrasi negara Sebelumnya, itu sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara Republik Indonesia atau disingkat dengan SANRI adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segenap kemampuan aparatur negara dan dana yang satu sama lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja sih peran administrasi negara? Di sini saya akan mengemukakan dua peran administrasi negara. Yang pertama itu administrasi negara adalah sebagai stabilisator masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama. Peranan tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai hukum. Administrasi negara harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator itu, administrasi negara harus berusaha menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda. Di samping mungkin pula bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi. Namun harus dihasilkan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan yang umum yang mampu menciptakan stabilitas masyarakat. Dengan kebijaksanaan publik atau umum yang tepat, maka stabilitas masyarakat akan terwujud. Dalam arti tidak akan terjadi gejolak-gejolak karena perbedaan aspirasi berdasarkan perbedaan keinginan, kepentingan, dan kebutuhan. Nah, peran yang kedua ialah mengatur, mengarahkan, dan mempercepat pembangunan sosial sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Pembangunan sosial yang direncanakan disebut dengan pembangunan untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Administrasi negara dalam mewujudkannya harus berperan sebagai pelaksana sekaligus mengkoordinasikannya agar seluruh kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat terarah pada tujuannya berupa perubahan sosial yang diinginkan tersebut. Pada giliran administrasi berikutnya, administrasi negara berperan juga dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi. Nah, bagaimana cara mewujudkan peran-peran tersebut? Nah, di sini saya akan ada dua cara. Yang pertama itu melestarikan nilai-nilai dasar yang telah diterima sebagai konsensus nasional. Yang kedua, menegakkan dan memberlakukan semua aturan hukum pada setiap warga negara. Ke landasan penyelenggaraan negara. Yang pertama adalah landasan ideal. Siapa sih yang nggak tahu landasan ideal? Nah, landasan ideal adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan ideal yang berupa Pancasila, terutama pada sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan dirinya sebagai bagian dari manusia di dunia. Maka dari itu, bangsa Indonesia senantiasa menyerapkan sikap untuk saling bekerja sama dan menghormati antar bangsa di dunia. Selanjutnya, Pancasila meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada etika sosial budaya, etika politik,
dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, ada etika penegakan hukum yang berkeadilan, ada etika keilmuan dan etika lingkungan. Landasan berikutnya yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional merupakan sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam hubungan internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 1 dan 4. Selanjutnya ada landasan operasional. Landasan operasional ini adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek nasional bagi suatu negara sangat penting karena mempunyai banyak manfaat dan keperluan yang melatar belakangi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.